Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang partikel dasar penyusun atom. Ada yang masih ingat di mana atom itu? Dia terdiri dari elektron ya. Elektron ini bermuatan negatif dan inti atom. Inti atom ini dia terdiri dari proton. Proton ini bermuatan positif dan neutron. Neutron ini tidak bermuatan atau netral. Nah, gabungan dari proton dan neutron ini disebut juga sebagai nukleon. Oke, selanjutnya kita akan belajar penulisan notasi atom. Di sini Bapak udah gambarkan. Oke, di mana X ini dia lambang atom. Ini lambang atomnya. Kemudian A ini nomor massa yang atas ya. Kemudian Z ini nomor atom yang bawah. Oke. Nomor atom atau di sini yang Z ini yang bawah, ini dia menunjukkan nilai jumlah protonnya. Nah, jumlah protonnya ini sama dengan jumlah elektron. Oke, selanjutnya nomor massa. Nomor massa ini yang atas ya. Ini dia menunjukkan gabungan antara jumlah proton dan jumlah neutron. Jadi ditambahkan nih antara proton dan neutron. Selanjutnya untuk jumlah neutron dapat dicari dengan ini. Rumusnya nomor massa kurangi jumlah proton atau nomor massa kurangi nomor atom. Nomor massanya itu yang A ya, dikurangi nomor atomnya yang Z. Oke, di sini Bapak berikan contoh. Misalkan tentukan jumlah proton, elektron dan neutron dari atom berikut. Nah, di sini ada atom netral kalium di mana nomor massanya 39 dan nomor atomnya 19. Kita cari nih jumlah protonnya. Jumlah proton itu yang bawah ini ya, Nak ya. Di mana dia yang nomor atom. Ini dia. Jumlah protonnya dia 19. Ingat, pada atom netral jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi jumlah elektronnya ini dia 19. Untuk jumlah neutronnya ini dapat dicari dengan ini rumusnya. A kurangi Z, di mana A-nya berapa? 39 ya. A ini dia nomor massa. Kurangi 19. 19 ini nomor atom. Oke. Nilainya berarti 39 kurangi 19. Jadi jumlah neutronnya itu dia 20. Oke ya. Selanjutnya ada yang namanya molekul. Molekul ini gabungan dari dua atau lebih atom, baik atom sejenis ataupun atom yang beda jenis. Kalau atom yang sejenis ini nanti dinamakan molekul unsur. Kalau yang beda jenis nanti dinamakan molekul senyawa. Di sini Bapak udah berikan gambarnya, misalkan hidrogen, unsur hidrogen tambah unsur hidrogen. Nah, ini jadinya molekul unsur hidrogen, ini ikatannya ya. Kemudian dua unsur hidrogen ditambahkan dengan satu unsur oksigen. Ini nanti ikatannya seperti ini. Ini nanti dinamakan satu molekul senyawa air atau rumus kimianya H2O. Nah, kenapa ada angka 2-nya? Angka 2 ini dia namanya indeks. Indeks ini adalah angka yang ditulis di belakang lambang unsur yang menyatakan jumlah unsur di depannya. Oke. Nah, untuk molekul yang terdiri dari dua jenis unsur ini nanti dinamakan molekul diatomik. Selanjutnya kalau yang lebih dari dua jenis unsur ini nanti dinamakan molekul poliatomik. Contohnya di sini Bapak berikan ya. Dimana kalau ada angka 2-nya di sini ini namanya molekul diatomik ya. Br2 ini molekul diatomik juga. Nah, ini ada 2-nya dia molekul diatomik. Kalau yang lebih dari 2 ini ya poliatomik ini juga. Oke. Selanjutnya, cara membaca rumus kimia zat. Nah, di sini Bapak berikan contoh nih, misalkan 2N artinya 2 atom nitrogen. Kalau N2 artinya 1 molekul unsur nitrogen. Selanjutnya 2 NaCl. NaCl ini dia garam dapur ya, rumus kimianya NaCl. Nah, dia artinya 2 molekul senyawa garam dapur. Selanjutnya 3H2O. Nah, H2O ini dia air nih, senyawa air. Jadi ada 3 molekul senyawa air. Selanjutnya 4CH
4, artinya 4 molekul senyawa metana. CH4 ini metana. Oke, selanjutnya ion. Apa sih ion ini? Ion ini adalah atom netral yang dapat melepas atau menangkap elektron. Oke. Kalau dia mendapat atau menangkap elektron, ini mendapat atau menangkap elektron ya. Dia ini nanti akan bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif, ini nanti disebut dengan anion. Selanjutnya, kalau dia melepas elektron, ini nanti dia akan bermuatan positif ya, karena dia melepas elektron, atau disebut kation. Ini ternyata sama dengan sifat manusia nih, misalkan ya, ketika kita mendapat atau menangkap sesuatu yang negatif, nanti kita akan juga menjadi pribadi yang negatif pula. Nah, ketika kita melepaskan sesuatu yang negatif dari diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang positif. Oke, di sini Bapak akan memberikan contohnya nih. Misalkan, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari ion berikut. Nah, misalkan di sini ada Cl. Cl ini klorin ya. Ini dia nomor masanya 36, kemudian nomor atomnya 17. Ini ada tanda negatif 1. Maksudnya seperti apa? Artinya dia bermuatan negatif ya. Kalau bermuatan negatif berarti dia mendapat elektron. Ini dia bermuatan negatif, berarti dia mendapat elektron 1. Nah, kita cari nih protonnya berapa? Ini P, kemudian elektron, kemudian ini neutron. Nah, protonnya berapa? Protonnya ini nomor atom ya. Nomor atomnya berapa? 17. Kemudian elektronnya berapa? Nah, awalnya waktu netral dia itu elektronnya 17. Kemudian ini menjadi negatif ya. Ini menjadi negatif, berarti dia mendapat elektron. Dia berarti mendapat elektron. Mendapat elektron berapa? 1. Mendapat elektron 1. Berarti totalnya adalah 18. Untuk neutron, rumusnya apa? Neutron ini dia A kurangi Z ya, di mana 36 kurangi 17. Maka didapatkan nilainya adalah 19. Oke, untuk contoh soal kedua, misalkan ada Na. Na ini natrium ya. Nah, ini positif nih. Kalau dia positif, berarti dia melepaskan elektron ya. Dia melepaskan elektron sebanyak 1. Oke, kita cari protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Nah, protonnya berapa nih? Protonnya ini ya, yang bawah nomor atom 11. Elektron waktu masih normal atau waktu netral, ini dia 11 nih. Kemudian ini menjadi positif. Ketika menjadi positif berarti dia melepaskan elektron ya. Nah, kalau melepaskan ini tandanya negatif. Dia melepaskan berapa elektron? 1. Berarti nilainya 10. Selanjutnya untuk neutronnya. Neutronnya berapa? Nah, neutronnya rumusnya A kurangi Z, di mana atas kurangi bawah ya. 23 kurangi 11. Nilainya adalah 12. Kira-kira itu contohnya. Selanjutnya, nah ini ada contoh tabel anion dan kation. Oke, selanjutnya ini contoh soal nih. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom atau ion berikut. Nah, kita ke soal yang A nih. Ini P, E, N. Ya, protonnya berapa? Protonnya 13 ya, yang ini. Ini nomor atom 13. Kemudian elektronnya berapa? Elektronnya ini atom netral ya. Ini netral, tidak bermuatan. Kalau ini dia bermuatan. Elektronnya berapa? Elektron itu sama nih. Kalau atom netral dia nilainya sama ya. Kemudian untuk neutronnya kita cari dengan rumus tadi ya. Nomor massa kurangi nomor atom, atau A kurangi Z, di mana A-nya adalah 27, kemudian Z-nya 13. Maka didapatkan nilainya neutron dari Al. Al ini aluminium ya. 27 kurangi 13, nilainya adalah 14. Oke, selanjutnya kita ke yang B nih. Ini Ca, ini dia kalsium. Ini atom bermuatan atau dinamakan ion ya. Ini ion. Kalau dia bermuatan namanya ion. Kalau dia tidak bermuatan, dia atom netral.
Selanjutnya kita cari nih nilai P-nya. P, proton, elektron, dan neutron. Protonnya berapa? Ingat ya, ini mudah. Protonnya itu yang ini, 20. Ini yang nomor atom, ini proton. Elektronnya awalnya 20 ya. Awalnya 20 waktu netral. Nah, ini kan menjadi positif. Ini positif. Ketika positif berarti dia telah melepaskan elektronnya. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Nah, maka dikurangi 2. 20 kurangi 2, nilainya adalah 18. Seperti itu. Selanjutnya, kita cari nilai neutronnya. Jumlahnya berapa nih? Jumlahnya dapat dicari dengan rumus ini sama ya. A kurangi Z. Hanya berapa? 40 ya. Nomor masanya 40 kurangi nomor atomnya 20. Maka jumlah neutronnya adalah 20. Oke, selanjutnya kita ke yang C nih. S ini sulfur. Sulfur ini dia termasuk ion ya karena ada muatannya. Ini negatif nih. Nah, kita cari nilai protonnya itu. Ini ya, mudah ya. Ini yang nomor atom yang bawah, ini 16. Kemudian elektronnya ini awalnya 16 ya, awalnya 16. Kemudian ini ternyata menjadi ion negatif nih. Kalau menjadi negatif berarti dia mendapat elektron. Kalau mendapat elektron, ini mendapat elektron berapa? Mendapat elektron 2. Jadi didapatkan nilai elektronnya adalah 18. Selanjutnya neutronnya. Neutronnya berapa? Udah ya, tinggal 32 nomor massa kurangi nomor atom. Nomor atomnya 16. Maka didapatkan neutronnya adalah 16. Kira-kira seperti itu ya. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar. Stay fit, stay healthy, and God bless you. Thank you.